si villanya itu kacanya terbuka tanpa ada hordengnya. Jadi cahaya dari luar tuh kan masuk, cahaya kayak bulan gitu kan, masuk dari luar ke villa itu. Jadi kelihatan banget ada bayangan binatang seukuran macan gede di atas kasur, itu nindih kaki aku. Dan yang ngelus-ngelus tuh ekornya. Terus ada yang teriak dari atas, "Bu, udah mau 11:30." Kata, oh pantesan, tadi kan dibilang jangan lebih dari jam 11. Tahu nggak yang aku dengar apa? Dari balik pintu ada yang jawab, perempuan, suaranya halus banget. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly, Kemadara Mangsa Dayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan Nyai Sabrina. Aduh, terima kasih Nyai udah mau mampir ke Diary Neng Sherly. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Halo, ini siapa namanya? Halo, Tante, nama aku Nacha. Aduh, lucu banget. Lucu banget kan guys, gue juga. Dari tadi gue tuh terfokus gitu sama si cantik ini gitu. Malah gue pengen kenalan, cuman ya apa dah daya gue kagak bisa. Tapi ya Allah, gue juga pengen tahu beneran. Aduh Kak, itu lucu banget dah Kak. Ini yang nah, lagi ya, in, maksudnya? yang lagi in sekarang. Oh iya bener ya, yang ada yang di sempat jadi perbincangan. Iya bener, dan mumpung wah. Ya. Oke, Nyai Sabrina itu seorang YouTuber ya. Iya. Boleh disebutin YouTube-nya apa Nyai Sabrina Official, jangan lupa mampir ya, di subscribe. Nah, itu di situ isinya apa tuh? Kayak podcast kah atau penelusuran atau apa? Podcast ada, tapi aku lebih konsen sih ke penelusuran sebetulnya. Waduh, mantap. Pokoknya teman-teman nih yang suka penelusuran, yang suka podcast langsung mampir ke channelnya Nyai Sabrina Official. Di situ banyak banget kisah-kisah dan penelusuran-penelusuran yang benar-benar bikin merinding. Dan aku juga sebenarnya pengen sih ikutan. Boleh lah. Kalau diajak. Kita ikut. Tantangan ya buat Neng Aduh, udah jadi gimana gitu ya? Sebenarnya gue penakut, cuma penasaran. Sama sebetulnya. Justru rasa takut itu yang bikin mereka semakin mendekat. Oh alah, berarti kalau ada aku di situ mereka makin mendekat karena Iya aku deh, aja penakut kali ya. Boleh. Aduh, boleh dah. Nanti mungkin next ya Nyai. Siap, ditunggu loh ya. Oh siap. Oke Nyai, di sini Nyai mau cerita apa nih? Apa ya, mungkin pengalaman Nyai dulu kali ya. Oh. Awal-awal aku ngeliat, mungkin teman-teman juga penasaran gitu. Waktu awal aku ngeliat tuh masih kecil banget, usia TK deh kayaknya. Awal aku bisa ngeliat gitu. Cuman dari keluarga sih udah mulai sadar. Aku cerita dari ibuku dulu ya. Jadi dulu ibuku tuh susah banget untuk hamil. Jadi kalau hamil sih nggak susah, ngelahirin susah. Jadi kayak susah punya anak gitu loh. Dia sempat hamil 2 kali tapi keguguran. Terus pas hamil ketiga itu udah 7 bulan. Pas pagi-pagi perutnya tiba-tiba kempes. Oke Nyai, ditahan dulu ceritanya. Itu sedikit aja udah bikin kita Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya Nyai, alangkah lebih baiknya kalian yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share agar tim DNS tuh makin semangat cari konten-konten yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Nyai dan juga Instagramnya Nyai juga. Oke, kita langsung aja ke ceritanya Nyai. Silahkan nih. Aduh, oke cantik. Ya Allah. Oke, Tante. Lanjut dulu cerita.
Aku awali dari cerita mamaku dulu deh. Dulu tuh mama agak susah punya anak gitu, sempat hamil 2 kali, terus beliau keguguran 2 kali gitu, terus pas hamil ketiga bayinya sehat sampai usia kandungan 7 bulan. Hari ini dia baik-baik aja, kandungannya baik-baik aja, terus dia malam tidur, dia nggak cerita banyak sih, cuman dia cerita pas ketika bangun pagi, kondisi perutnya itu udah kempes, bayinya udah nggak ada. Kempes gitu. Iya, kempes aja udah hilang, kayak nggak hamil sama sekali, nggak ada apa-apa di perutnya. Bayangin kayak perut besar 7 bulan pas bangun tidur udah rata perutnya. Dia tuh sempat bikin mama kayak stres gitu. Nanya kan ke kayak ustadz gitu, ini gimana? Terus kata ustadz, kalau misalnya ibu kuat, puasa aja, puasa mutih, nanti katanya dapat ilmu atau apa gitu untuk nyembuhin orang. Cuman kalau ibu nggak kuat nanti gila. Itu sebelum ada aku gitu. Jadi pas awal yang hamil ketiga itu kondisinya seperti itu. Dulu orang bilangnya apa sih, bayi anggur ya namanya? Iya, Apalah bayi anggur. anggur atau aku juga nggak tahu. Udah itu akhirnya mama nggak melakukan puasa-puasa itulah ya gitu, karena mungkin dia juga takut nggak kuat dan nggak ada nggak ada yang bisa bimbing gitu apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya ya udah dibiarin aja, cuman disaranin sama ustadz untuk selalu kasih, jadi anggaplah anak itu lahir jadi nyokap harus ngebiayain 1 anak yatim sampai usia akhir balik gitu, sampai sekarang gitu. Jadi dia setelah itu dia sedekah sama 1 orang anak yatim di kampung aku. Jadi kayak nyekolahin, ngebiayain hidupnya. Jadi nganggap si bayi bajak itu si bayi yang hilang itu adalah anak itu gitu. Dan kata mama sih sempat setelah seminggu bayi itu hilang dimimpiin kayak dia ketemu sama anak kecil minta digendong, terus katanya minta dibeliin baju. Nah setelah itu baru besokannya dia langsung belanja ke pasar untuk beliin baju, tapi baju buat si anak yatim gitu. Jadi akhirnya kebiasaan, bahkan sampai sekarang mama tuh selalu kalau si anak yatim udah akhir balik gitu, dia nyari anak yatim baru untuk dibiayain lagi gitu. Jadi kayak seolah-olah pengen si entah bayi yang di alam gaib sana tetap terbiayai gitu, kayak gitulah. Aku juga nggak paham. Setelah itu selang beberapa bulan baru hamil aku. Nah ketika hamil aku sih nggak ada kejadian aneh-aneh ya, cuman alhamdulillah lancar. Cuma memang karena rahimnya lemah, jadi mama harus selalu bed rest di rumah. Jadi kayak nggak boleh kemana, bahkan ke kamar mandi pun harus dibopong. Jadi benar-benar harus di kasur gitu, nggak boleh gerak sampai aku lahir. Nah ada cuma 1 kejadian aneh. Jadi ketika hamil itu seneng banget nyiumin bau melati. Ketika hamil aku seneng nyiumin bau melati gitu katanya. Jadi kalau ada bunga melati itu dia senang, dia sampai bikin kayak taman isinya bunga-bunga melati semua gitu pas ketika hamil aku gitu. Akhirnya pas aku lahirnya malam, aku lupa hari apa, Rabu atau Selasa deh, pokoknya malam pas jam 12 malam itu aku lahir. Normal, alhamdulillah sehat. Terus kesini-sininya biasa aja. Nah karena itu bayi pertama, mama nggak sadar ada keanehan di aku. Tapi pas mulai punya adik aku, terus yang pertama adik aku yang cowok, terus adik aku yang cewek, dua-duanya nih bayinya rewel, nangis terus. Nah mama baru ngerasa kok pas ngelahirin Sabrina dia jarang nangis ya. Jadi kayak dia nggak ngerasa punya bayi gitu. Antang aku tuh bayi yang jarang nangis kata mama. Jadi ketika nangis itu cuma kalau aku ngompol, popok udah penuh gitu, sama kalau aku aus mau mimi, udah itu, sisanya nggak pernah nangis. Jadi mama tuh kan kayak tukang jahit, terus catering juga, jadi punya kerjaan banyak lah di rumah. Jadi aku selalu nggak ada baby sister, aku ditinggal aja di box gitu, di box bayi, di kasur kalau nggak. Dan ya udah antang nangis tuh cuman ya udah kondisi tertentu baru nangis. Bahkan ketika aku sakit pun kata mama nggak rewel. Kayak mau tumbuh gigi kan biasanya nangis gitu, anak kecil ya. Kan mau belajar jalan nangis, itu aku jarang banget nangis kata mama. Kok aneh ya pas punya adik aku nih dua-duanya sama-sama cengeng, berarti memang ada yang aneh dengan aku gitu. Dari situ tuh udah mulai aneh. Nah ketika aku usia 5 tahun,
aku main petak umpet. Itu aku ingat itu harinya tuh hari Jumat kalau nggak salah. Kata mama ya hari Jumat diceritain. Hari Jumat mama tuh lagi banyak pesanan kue, dia lagi di dapur gitulah. Aku main, tapi aku lupa mainnya sama siapa. Seingat aku tuh aku main sama cowok, anak kecil, main petak umpet. Udahlah ngumpet lah ya, udah nggak inget prosesnya gimana. Pokoknya itu saatnya aku ngumpet itu di bawah kolong. Kalau zaman dulu meja kan tinggi gede gitu, Iya. terus si taplaknya sampai ke bawah gitu kan Sampai ke kalau bawah. meja-meja zaman Iya, dulu ya. bener-bener. Nah aku tuh ngumpet di situ di kolong meja itu, terus diem aja duduk. Kok lama ya nggak dicari-cari gitu. Itu nggak tahu kenapa di usia 5 tahun, tapi aku inget detail itu tuh, aku inget banget kejadian itu. Kok lama ya teman aku nggak nyari-nyari. Nah aku mulai dengar ada yang suara lari tuh ngedeketin meja aku. Oh kayaknya dia nih. Nah aku tuh niatnya mau ngagetin. Jadi pas dia datang aku wah gitu. Udah mulai kedengeran, udah deket kata-kata gitu. Oh dia di depan nih. Pas aku kesini keluar gitu kan, yang aku lihat itu kain putih panjang dari bawah ke atas. Pas ngeliat ke sini, tapi kainnya teh bersih, anehnya teh bersih, kain putih bersih gitu. Pas gini teh pocong, mukanya pas banget di sini nih. Tuh aku masih ingat. Itu sempat yang beberapa detik cuma diem doang, kaget. Yang aku lihatnya muka segini. Ini teh banyak belatungnya, mata melotot, terus mulutnya teh gini tah. Gitu. Mulutnya gitu. Terus kayak ada darah gitu keluar segini nih sedikit. Aku langsung wah lari, udah nggak inget apa-apa, udah nyari yang ibu udah nangis, lari ke dapur meluk ibu aku. Dari situ aku udah nggak inget apa-apa. Itu pertama kalinya ngelihat sosok Di depan mata lagi ya. pas banget jam 12 siang. Masih siang. Siang ya? Tengah hari bolong. Aduh kata Masih ingat. pocer kenaunan didinya. Ngapain coba di situ? Itu aku udah lupa kesananya. Akhirnya pas dewasa tuh aku baru ngeh kayak, Bu, teteh kan dulu pernah ngelihat pocong ya. Itu gimana Bu waktu itu? Terus akhirnya ceritalah mama. Iya pas kamu nangis teh, itu sekampung heboh karena kan jadi rumah aku tuh kayak dituain gitu. Jadi orang-orang kampung teh lagi bantuin mama aku bikin pesanan kue. Heboh di situ langsung, kenapa? Lihat pocong. Di mana itu? Di depan rumahnya Mak Iham. Aku bilang gitu kan. Mana masa siang-siang ada pocong? Pokoknya ada pocong. Aku nangis sampai sesegukan, terus sampai nggak sadar katanya gitu. Terus akhirnya coba tuh dibawa ke dokter gitu. Jadi maksudnya belum tren dukun-dukun itu belum ada di kampungku gitu, maksudnya jauh dari itulah karena kan lingkungannya lingkungan kayak pesantren gitu ya. Jadi yang kayak ke dukun-dukun gitu nggak percaya, dikiranya sakit meren erep-erep kalau nggak apa gitu kan, orang kampung ngomongnya gitu. Udah dibawa ke dokter, nggak ada apa-apa, normal. Shock kayaknya, mungkin emang kaget kata dokter gitu. Nah selama dari dokter itu aku tuh katanya 3 hari nggak tidur sama sekali. Setelah habis pingsan itu nggak bisa tidur. Jadi kalau mau waktunya tidur tuh kalau ada gerak dikit langsungnya gitu, kayak takut. trauma gitu iya, ya. gitu. Kalau ada cicak, ada kucing, ada suara duk gitu pasti kayak gitu. Jadi kayak katanya ketakutan banget sampai mamaku tuh heran gitu, ini kenapa aku nggak bisa tidur. Akhirnya disamperin ada nenek-nenek di rumah aku, coba atuh Neng dibawa ke Pak Ustadz gitu kan. Ya udah akhirnya dibawa ke Pak Ustadz. Katanya pas dibawa dipegang, aku sama Pak Ustadz tuh dipegang. Terus katanya, oh ini mah kalau kata orang Sunda rusuknya renggang, cina gitu. Anaknya emang bisa ningali siga nama tiletik, cuman maksudnya baru diliatin yang jelek teh sekarang gitu. Akhirnya kata mama diobatin atau gimana caranya, kan kasihan maksudnya masih kecil gitu. Katanya ditutup tuh, udah ditutup. Aku pulang ke rumah teh udah tidur di pangkuan ayah aku, udah tidur. Udah besokannya udah biasa lagi. Itu pertama kalinya ngeliat, dan itu bikin heboh satu kampung. Dan itu dilatih sama sosok pocong. Dan sampai sekarang kalau aku lihat sosok itu aku kabur. Pasti atuh Nyai, dah aku juga masih kabur. Udah yang nggak mau melanjutkan penelusuran tuh, udah nggak mau gitu kalau udah ngelihat sosok itu tuh.
gitu. Karena anaknya tuh paling kayak paling gimana ya kalau ngeliat itu gitu. tuh ya. Nggak ih pokoknya jump scare banget dia Iya. tuh sosok itu tuh. Kayak paling aneh lah gitu. Udah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Cuma memang kata mama kalau misalnya aku lagi sakit demam tinggi, mulai tuh kayak keluar gitu. Aku aja nggak sadar, katanya kalau udah demam tinggi aku suka lari-lari di rumah. Tapi matanya merem. Jadi kayak lagi main cing umpet apa sih namanya nih? Cinciripit. Ya cinciripit gitu-gitu kata mama tuh. Nanti aku main karet, tapi mata teh merem kata mama. Kayak sambil tidur jalan kali iya, ya. tidur jalan gitu. Nanti ketawa-ketawa, terus nanti teh nunjuk-nunjuk atas lemari. Di atas, jadi lemari aku tuh lemari kayu jati yang udah tua gitu. Memang ada sosok di situ satu gitu. Suka nunjuk-nunjuk aku teh ke atas gitu. Kebanyakan Ayo kayak turun, kunti ayo gitu. kita main gitu. Gak tahu apa. Ya memang di rumah aku tuh apa ya, kanan kiri teh kuburan gitu. Jadi rumah teh paling ujung, di belakang rumah aku kebun milik pribadi gitu ya. Dulu mah di situ tuh kebun rambutan, alpukat, duren gitu. Sama di sebelah sini tuh ada makam kampung di situ. Di sebelah makam itu ada jurang. Di balik jurang itu ada pemakaman umum. Nah itu pemakaman umum itu tempat kayak mayat-mayat buangan dari rumah sakit yang nggak diambil gitu Neng. Aduh. Jadi memang kayak udah paling ujung, terus dikelilingnya yang gitu. Makanya udah klop banget. Udah klop parah sih. Udah dari situ sih alhamdulillah nggak ada pengalaman apa-apa yang pernah aku alamin sampai aku beranjak remaja mungkin ya, pertama kali dapet head. Itu kejadiannya di sekolah. Pertama kali dapet head, kejadiannya di sekolah. Biasalah ya, bingung anak gadis baru dapat, aduh gimana ini aku dapet head, gitu, panik gitu. Ya udah dianterin ke toilet sekolah sama temanku. Kebetulan sekolah aku teh sekolah tua, sekolah negeri gitu. Jadi kayak ayahku tuh pernah sekolah di situ dan aku pun sekolah di situ. Turun-temurun gitu. Jadi kayak udah bertahun-tahun itu sekolah, dan kebetulan memang bangunannya belum diperbaiki. Jadi masih bangunan lama, sekolah negeri gitu. Sekolah satu-satunya yang ada di situ di kampung gitu loh. Kebayang lah ya kan dengan bangunan-bangunan yang tua gitu. Terus ada di kamar mandinya tuh di paling pojok, di deket kayak bak sampah sama kantin. Serem gitu deh kamar mandinya. Datang ke situ, pas datang tuh biasa aja, cuma kayak ada 3 pintu kamar mandi. Terus pas datang teh ada nenek-nenek di pojokan. Lagi diam di depan kamar mandi pojok sebelah kiri, ketutup pintunya. Aku mikirnya oh lagi antri kali ya gitu ya. Nggak tahu juga itu siapa nenek-nenek. Tapi aku masih ingat bajunya teh bunga-bunga kebaya gening, baju kebaya yang kayak kebaya Kartini gitu. Cuma bunga-bunga warna kebayanya tuh hijau, warna bunganya kuning. Masih ingat. Terus dia pakai kain yang dililitin, kain samping gitu, warna coklat yang udah lusuh segini nih. Udah tuh dia diam aja kayak bongkok gitu di depan kamar mandi. Aku yang ya udah aku masuk kamar mandi, biasalah pakai pembalut dan segala macam gitu ya, bersih-bersih. Keluar lagi, nenek-nenek itu masih ada di situ. Udah melanjutkan hari-hari biasa gitu kan, sampai siang bocor, pembalut tuh bocor gitu. Akhirnya ya udah ganti lagi. Pas ganti masih ada di situ juga posisinya nenek-nenek. Diam di situ. Ngapain ya? Udah mulai rada aneh tuh kan. Nenek ngapain ya dia di situ? Terus aku masih ngantri kan. Yang tadinya awal pertama datang yang 20, pas yang siang mau ganti itu semua penuh. Akhirnya yang keluar nih yang 2, aku lagi ngantri sama temanku di sebelah. Udah keluar 2. Pas keluar, udah tuh aku masuk. Nah pas masuk teh, teman aku bilang, Sabrina duluan ya mau ke kantin, aku tunggu di kantin. Kantin kan nggak jauh, keluar kamar mandi sebelahnya udah kantin. Dia nunggu di situ. Oh iya, nyuci kan lama, nyuci pembalut apa segala macam. Udah tuh si pembalutnya aku tinggal di atas tempat sampah gitu kan penuh. Udah apa ditinggal. Pas keluar, nenek-neneknya kan tadinya nggak ada pintu ke sini. Dia ngebelakangin aku. Ngebelakangin, pas ngebelakangin teh
dia langsung ngebalik gini. Nah pas dia lagi ngebalik gitu, terus dia ngebalik langsung ke aku. Posisi kamar mandi itu sebelah sini tuh masih ketutup, jadi nggak tahu kenapa itu kamar mandi ketutup terus pintunya. Si nenek tuh ngebalik gitu, ngeliatin, cuman aku kayak biasa aja, nggak ada perasaan takut, cuman kayak yang, kenapa nek gitu. Itu bekasnya, jangan ditinggalin, diplastikin, bawa, kata dia gitu. Bisa anu ngaletak, takut ada yang ngejilat, kata dia gitu. Oh iya, ya aku nggak mikir apa-apa ya. Yaudah ngambil lagi ke kantin, minta plastik. Udah tuh aku plastikin. Terus aku ngomong gini, Bu, minta plastik atau buat apa ini pembalut? Buat apa emang? Iya itu tadi ada nenek katanya nyuruh saya buat plastikin, jangan ditinggalin sembarangan, takut ada yang ngejilat. Nenek di mana, kata ibu kantin teh? Itu yang di kamar mandi. Dan saya dari tadi pagi masih ada di situ. Siapa emang Bu? Ante ayah nggak ada nenek-nenek di sini mah, cina gitu. Dikasih dia sambil bingung gitu. Ya udah kan aku juga nggak ngeh ya udah aku ikat gitu. Udah tuh aku buang ke tempat sampah yang di kantin, aku buang. Kela neng, tadi dulu neng, kata dia gitu. Kenapa Bu? Nenek-neneknya kayak gimana? Kata si ibunya tuh. Aku ceritain, rambutnya dicepol warna putih gitu, putih, udah uban semua, rada bungkuk, terus pakai baju yang hijau tadi aku bilang, bunga-bunga kuning sama kain samping, terus nggak pakai sendal, bilang gitu. Diam aja si ibu teh. Oh iya, kenapa Bu? Aing jelema eta mah. Bukan orang itu mah, katanya gitu. Ih, ibu jangan bohong atuh, kan aku langsung panik gitu, langsung pucet ya. Yang bener Bu, jangan nakut-nakutin. Ih, saya baru di sini, ya kan baru kelas 1 ya, kata si ibu. Iya, kenapa emang? Ibu gue kenal sama itu mah almarhum dulu. Dulu waktu ibu sekolah, si nenek-nenek itu teh tukang sapu-sapu di sekolah. Meninggalnya di kamar mandi situ, kepleset. Merinding aku. Ya Kepleset katanya, itu langsung seketika pucet aku langsung yang udah nggak apa-apa, terus disuruh baca doa, terus akhirnya bilang ke ustadz sekolah dibacain gitu, udah pulang. Sampai rumah aku nggak cerita sama orang tua karena mama tuh penakut banget gitu. Nah dari situ tuh mulai kayak bermunculan, aku sering banget jadi kayak dari setelah aku dapat itu, hari kedua dapat aja di rumah tuh aku mulai ngedenger suara kunti, suara yang terbang seliweran, kan banyak pohon besar kan di rumah aku gitu. Itu mulai ngerasa, aduh ini kenapa gitu. Akhirnya mau nggak mau aku ngomong, Bu, teteh kok kayak gini ya? Astagfirullah, bener kamu ngeliat? Iya beneran, udah berapa lama? Pokoknya semenjak dapet. Ya udah baca doa aja, kata nyokap gitu. Pokoknya nyokap selalu kalau aku ngeliat baca doa, karena dia juga takut, dia nggak tahu harus gimana guys gitu. Bingung gitu orang tua teh di rumah. Dan kalau cerita sama ayah itu selalu enggak itu mah halusinasi. Jadi dia selalu kayak meyakinkan aku bahwa aku tuh nggak ngelihat itu loh, itu cuman halusinasi gitu. Jadi di rumah tuh ignore, kayak yang enggak, pokoknya anak aku nggak bisa ngelihat itu gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya tuh ketika camping atau apa segala macam tuh alhamdulillah cuman nggak pernah kesurupan, tapi selalu ngeliat gitu. itu jelas banget kayaknya. Iya, dan maksudnya aku yang anehnya tuh kenapa harus sejelas itu, kayak bisa dipegang gitu loh. Bukan yang cuman hologram atau seliweran, itu kayak bisa dipegang. Dan selalu kayak akunya tanpa sadar. Takutnya tuh setelah aku sadar kalau itu bukan orang. Jadi nggak bisa kebedain ya? Iya, sampai sekarang aku nggak bisa bawa kendaraan. Karena kalau udah di motor aku udah nggak bisa bedain mana orang mana hantu. Berarti benar-benar nyata banget gitu ya. Sampai klimaksnya tuh ketika aku SMA. Jadi SMA itu aku masuk ke SMK yang sekolah Islam gitu. Mungkin apa ya, biar aku mendalami agama supaya lebih ini gitu kan, supaya aku juga nggak gampang diganggu setan-setan gitu. Tapi malah di sekolah itu justru aku dapat klimaks bahwa aku tuh benar-benar bisa lihat gitu. Karena sering banget kesurupan, dan setiap kali orang yang kesurupan itu selalu kayak, eta yang kasih neng mandian atuh neng mandian, neng anterkeun balik neng gitu.
Jadi kalau yang kesurupan gitu, kayak gini-gini kayak zombie gimana sih? Jadi kayak aku tuh pernah kejadian di sekolah aku kesurupan sampai 91 orang kesurupan di dalam masjid. Jadi Masal ya. iya, sekolah aku tuh bekas pabrik. Jadi bener-bener bangunannya tuh masih pabrik gitu loh. Sekolah baru bekas pabrik, emang angker banget gitu. Terus kesurupan massal sampai 91 orang, itu semua kayak ngegapai-gapai ke aku gitu. Kayak gini-gini. Sampai yang tuh harus gimana, dan bener-bener mereka tuh bisa mau keluar dari orang itu setelah kemauan mereka diturutin sama aku. Ada yang pengen diajiin, ada yang minta dianterin pulang. Gitu, jadi aku harus nganterin dia di mana rumahnya, di kamar mandi sekolah, di mana rumahnya di kuburan sebelah sini gitu. Itu aku sampai yang sebelum apa yang terjadi gitu sama diri dia. Dan aku tuh selalu nanya sama orang tua dan mereka nggak tahu harus jawab apa. Sampai akhirnya ketika aku mulai merasakan bahaya gitu, kayaknya kok mereka selalu mendekat, ada apa sih gitu, selalu diganggu, apalagi kalau aku udah sakit gitu kan. Akhirnya aku tanya, coba teteh mau nanya dong sama ibu sama ayah, itu teteh kenapa kok kayak gini gitu. Padahal di sekolah tuh sering banget kayak ngaji buat ruqyah gitu loh, gue nggak pernah kenapa-napa, nggak mempan gitu loh. Padahal sering banget di sekolah tiap hari Rabu pagi sama Jumat pagi itu kayak ada ngaji untuk ruqyah gitu, karena memang saking seringnya kesurupan. Aku yang kayak nggak pernah kenapa-napa, kayak yang sebelah pada muntah, pada kesurupan, aku kayak gue kenapa sih gitu, kayak asing sendiri gitu loh. Ya kerespon ya sama diri. Kayak bukan di zona itu gitu, kayak lo nggak bakal kenapa-napa di situ gitu. Sampai ditanya, katanya memang dulu itu neneknya nyokap, nggak tahu nenek nggak tahu bibi, itu kayak dukun gitu. Jadi mungkin nurunnya ke aku tapi jaraknya jauh banget tuh, dan katanya dulunya suka ngobatin. Jadi ada turunan. Tapi jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh itu, jadi kayak nggak ada keluarga yang bisa ngasih tahu harus gimana kalau punya anak kayak gini gitu. Karena kayak mama kan hamilnya lama ya, ngelahirin aku lama, jadi kayak udah wafat, sesepuhnya udah nggak ada, jadi nggak tahu harus gimana. Karena kayak baru ketahuan ternyata turunnya ke anaknya ini loh gitu. Gitu. Serem banget sih. Iya. Maksudnya masih muda kan, harusnya kita melihat yang indah-indah. Iya. Ini malah melihat yang tidak indah. Dan aku sempat masa SMP tuh nggak punya teman, dijauhin karena kayak suka ngomong sendiri, suka ketawa sendiri, dan itu tanpa aku sadari. Ih, Kayak itu kenapa ketawa sendiri gitu. Kayak gitu. Sampai ya ampun, SMK baru aku punya temen yang memang bisa nerima gitu, karena mungkin dia juga di lingkungan yang mengalami itu, jadi nerima aku sebagai teman. Sampai akhirnya ya kuliah gitu, terus ketemu orang-orang yang punya pikirannya lebih luas, dapet teman-teman yang bisa nerima gitu. Dan bahkan di kuliahan pun sempat jadi bahan gosip lah, aku tuh aneh gitu loh di tempat tuh. Kayak jangan temenan sama dia, aneh gitu. Karena gini, kalau teman aku bohong, aku tahu. Kayak ada yang bisikin, bohong tahu. Dia tuh udah tugasnya cuman nggak mau ngasih tahu kamu gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi sempat kayak terkucilkan gitu, dan kayak sempat jadi halangan tuh, kayak cowok-cowok tuh takut buat deketin. karena takut dibacain kali Iya, ya. kayaknya gitu, dia takut dibacain gitu. Dan kebiasaan jelek aku adalah itu, kalau ngomong nyeplos aja, bahkan tanpa kayak harusnya aku nggak ngomong itu di depan umum loh, padahal itu aibnya dia gitu, tapi kayak suka nyeplos gitu. Tanpa kamu sadarin juga gitu. Terus kayak ada yang curhat teman, besok juga lu balikan, bener balikan lagi gitu. Aneh, hidup aku tuh aneh. Jadi kayak sebetulnya berusaha untuk tidak aneh gitu, untuk nggak mau yang ngalamin hal-hal kayak gini, tapi selalu ada kejadian. Dan aku tuh biasanya selalu bodo amat sama mereka gitu, kayak pura-pura nggak lihat gitu. Tapi lama-lama susah untuk diabaikan. Sampai akhirnya kayak ketemu di kerjaan, rezekinya pun ke horor gitu. Aku tuh wartawan sebetulnya kerjaannya kan, kerja di salah satu stasiun televisi gitu. Pas kerja ketemu lagi sama bidangnya gitu. Emang kayaknya harus malah nyemplungnya ngejalur ya. Iya. Dari bayi kali. Udah dijalurkan ke arah situ. Benar, jalurnya ke situ. Dulu kan tujuan masuk sekolah Islam ya maksudnya
ya belajar agama, Iya. tapi ujung-ujungnya nyampainya ke situ gitu. Berhubungan dengan mistis, kayaknya nggak bisa jauh, kayaknya emang udah di situ harusnya gitu. Dan awal aku masuk ke YouTube nih ya, mulai pede dengan YouTube tuh gara-gara aku kecemplung di situ. Jadi saat itu ada program baru di TV yang aku lagi kerja, program misteri gitulah ya, penelusuran lagi in banget kan. Kalau dulu kan uka-uka gitu Iya, ya, uka-uka. ya TV ya. Zaman Cuman kita bukan uka-uka. itu programnya guys, adalah pokoknya saya nggak bisa sebutin programnya. Cuman saya jadi kameramen di situ. Jadi memang ketika orang-orang udah pada kabur, saya yang harus ngambil gambar keadaan ruangan kosong, rumah kosong gitu-gitu. Ini kejadiannya tuh kita 3 hari 2 malam pergi ke Pelabuhan Ratu. Kamu tahu lah ya Pelabuhan Ratu ya, mitosnya apa gitu. Dari awal itu berangkat sama salah satu paranormal cewek gitu, sama tim aku bertiga. Jadi ada reporter, kameramen, sama drivernya cowok, reporternya cowok, kameramennya saya cewek gitu. Udah kita bertiga sama ada tim dari paranormalnya yang cewek. Nah sebelum kita berangkat ke sana, kita ke rumah paranormal dulu. Jadi kita mau meliput keadaan kondisi rumah dari paranormal. Jadi beliau bilangnya adalah titisan dari Ibu Ratu Kidul gitu. Jadi kita liputan dulu di sana. Awal mulai syuting aja itu udah ada trouble. Lampu yang dari kantor baik-baik aja, tapi begitu lagi proses syuting itu nggak bisa nyala lampu sama sekali. Diganti baterainya nggak bisa nyala, sampai akhirnya kita break dulu, kita baca doa, kita minta izin dulu untuk syuting, baru bisa nyala. Itu pun dibilang kalau mau masuk ke ruang ritual itu cuma dikasih waktu sekitar 5-10 menit. Nah itu kita udah menghabiskan waktu hampir mau 10 menit, sementara kondisi liputannya belum selesai, kan nggak bisa diudahin kan gitu. Kalau orang TV tuh nggak bisa yang tepat waktu, kalau kayak gitu pokoknya harus gimana caranya bisa selesai gitu loh. Sementara waktu cuma dikasih 10 menit. Kita ngeyel masih di situ. Mati lampu, kamera mati. Udah sampai akhirnya ya udah kita keluar dari ruang ritual itu. Oh ya aku lupa. Pas masuk ke ruang ritual itu, si paranormalnya ngucap salam kan. Assalamualaikum, permisi mau masuk gitu. Padahal itu ruangan dia, tapi dia ngucap salam. Tahu nggak yang aku dengar apa? Dari balik pintu ada yang jawab, perempuan, suaranya halus banget. Waalaikumsalam. Dari balik pintu itu aku denger, kecil sih memang kayak bisikan doang, halus banget suara perempuan. Waalaikumsalam. Aku langsung kayak lagi megang kamera langsung, udah nggak apa-apa, lanjut aja. Udah pengen nangis banget rasanya itu. Ada yang jawab, dibuka dong pintunya, gelap banget kan pas masuk. Gak ada orang di dalam. Gue udah yang gemeteran aja. Terus kata reporter, jangan gemeteran gambarnya kan. Iya. Udah lanjut lagi. Dan di dalam itu ada kayak lukisan, ya yang hijau itulah ya, biasa lukisan yang pakai baju hijau gitu. Iya. Terus ada mahkota, ada kayak beberapa sesajen buah-buahan. Terus ada kayak keris-keris kecil, perhiasan-perhiasan, ada make up juga kayak bedak, lipstick gitu-gitu ada di situ dipajang. Terus ada kayak kain kayak buat tidur gitu, kayak dipan kecil buat tidur. Udah dia ngejelasin tuh ini lukisan siapa, apa segala macam. Nah lagi proses menjelaskan itu langsung mati. Terus katanya ada yang ngedem. Itu ada suara kayak gitu. Dia tuh masuk ke sound kamera tuh masuk ada suara gitu. Pas sebelum, jadi lampu dulu mati, pas lampu mati ada yang suara gak lama kamera aku mati. Terus kayak kita nggak bisa lanjut penjelasannya, lanjut di luar aja. Dia langsung keluar. Pas keluar kamera tuh kayak ada asapnya gitu loh. Si lampu aku tuh ada asapnya gitu, udah takut rusak kan alat kantor. Aduh ini gimana, pas cek tapi nggak kenapa-napa. Terus akhirnya disuruh istirahat dulu bentar, baru lanjut lagi. Udah bisa nyala lagi semuanya. Udah dilanjut, selesai. Udah tuh kita berangkat. Di perjalanan sih nggak ada apa-apa ya, masih oke-oke aja. Udah sampai ke sana itu kita berangkat tuh jam 8 malam.
Sampai sana sekitar jam 1 atau jam 2 karena kondisinya macet kan. Jam 1 atau jam 2 pagi akhirnya kita bermalam di mobil di lapangan di Karanghau. Karena ada kayak tempat parkiran mobil gitu. Nah, kita diam dulu di situ karena kan baru pesen hotelnya tuh besokannya kan. Jadi baru dapat kamarnya tuh besokannya. Pas baru bawa bermalam terus tiba-tiba ditelepon sama pihak villa, katanya udah bisa diisi, nggak apa-apa sekarang aja kalau memang mau diisi. Ya udah kita beralih ke villa. Pas sampai villa kebetulan cuma dapat 1 kamar. Jadi villanya tuh luas, cuman kayak kamarnya cuma ada 3. Jadi yang 2 udah dipakai sama paranormal dan timnya. Jadi yang 1 cuman sisa udah buat bertiga. Ya udahlah daripada tidur di luar dingin, akhirnya tidur bertiga tuh di ranjang. Nah pas proses tidur itu aku ngerasa dingin banget kan. Temen aku yang cowok udah pada capek, mereka udah tidur duluan. Aku kan tidur misah paling pinggir sini kan, jadi agak jauh dari mereka gitu. Tidur tuh, nah pas tidur tuh kayak kok dingin ya, ngerasa dingin. Terus aku bilang gini, aduh enak banget nih kalau ada selimut. Gak lama anget dong kaki. Itu prosesnya merem tapi sambil kayak aduh enak banget nih kalau ada selimut. Aku nggak bawa selimut, cuma pakai jaket baju yang dipakai itu doang gitu, nggak bawa apa-apa. Di sana juga nggak ada selimut, nggak ada bantal, cuman kasur gitu doang. Itu pun kasurnya tipis banget. Udah tuh aku tiduran aja di situ kan, naruh alat segala macam, udah cuci muka segala macam, tidur. Udah tuh mulai merem. Nah teman aku yang 2 tuh udah namanya cowok ngorok ya, udah tidur lah, udah nyenyak dua-duanya. Kayak aduh enak banget ya kalau misalnya ada selimut, dingin banget lagi nih kaki. Nggak lama tuh kayak ada yang narik selimut berbulu ke kaki aku. Aku nggak berani buka mata. Itu langsung gimana sih kalau kita di kasur kan kaki ngegesek-gesek gitu ya. Itu yang digesek-gesek tuh bulu kerasanya. Bulu. Terus aku mau narik kaki, kok berat banget. Ini apaan ya? Aduh udah baca doa aja deh. Lama-lama kayak ada yang kaki tuh kayak gitu-gitu, tapi bulu. Bener deh, kerasa banget itu tuh bulu gitu. Yang tadinya nggak ada apa-apa, kaki kosong itu bulu. Kayak diusap-usap gitu iya, ya? kayak diusap-usap, tapi bulu. Kayak kucing, bulu kayak kucing. Terus nggak lama tuh kayak aku berusaha untuk kayak ngintip sedikit dari... Ya aku lihat, itu macan. Macan belang-belang, warnanya orange, hitam, coklat. Itu kan kayak remang-remang gitu kan, karena aku matiin lampu gelap, tapi kelihatan. Jadi si villanya itu kacanya terbuka tanpa ada hordengnya. Jadi cahaya dari luar tuh kan masuk, cahaya kayak bulan gitu kan, masuk dari luar ke villa itu. Jadi kelihatan banget ada bayangan binatang seukuran macan gede di atas kasur, itu nindih kaki aku. Dan yang ngelus-ngelus tuh ekornya, kayak gerak-gerak gitu. Tapi bikin anget. Di situ aku takut tapi nggak yang merinding gitu loh, cuman kayak ya udahlah, ya udah. Terus aku cuma ngomong gini, tiba-tiba aku ngucap, ya udah nggak apa-apa tapi jangan dicakar, jangan digigit, gue mau tidur, besok liputan pagi. Gue cuma ngomong gitu doang. Udah tidur, beneran tidur. Pas bangun, nah pas pagi-pagi tuh teman-teman yang 2 aku kan pada bangun tuh. Terus kayak, kalau nggak ini sih nggak kedinginan? Gue dingin banget loh sumpah. Enggak dong, gue dapet selimut malam gitu. Yang bener lo dari mana? Adalah pokoknya gitu. Ada orang baik, gue bilang gitu. Lu mah macem-macem nih kata temen gue gitu kan. Enggak, udah pokoknya aman kata gitu. Tapi nggak kenapa-napa kan? Ya, kita masih ada 2 hari di jangan macem-macem kata gitu. Masih ada 2 hari jangan macem-macem. Enggak, insya Allah aman. Dijagain sama Allah, gue bilang gitu. Udah dibawa bercanda aja tuh di situ kan. Udah tuh akhirnya ya udah kita lanjut. Nah pagi-pagi sarapan, terus mulai persiapan. Paranormalnya udah mulai dandan gitu kan. Dia kan biasa kayak pakai baju kebaya gitu. Pakai baju. Jadi kayak dia tampil untuk entertain tuh pakai baju kebaya gitu kan. Nah niatnya mau mandi di 7 sumur yang di Karanghau. Mandi di situ. Udah kita liputan. Nah kebetulan sebelum mandi itu si paranormalnya tuh kayak mediasi gitu, dan dia kemasukan. Ya, jadi kayak masuk, terus pas masuk gitu si yang kemasukan sama dia tuh kayak nggak tahu itu benar atau enggak ya, tapi kayak pakaiannya sih kayak ratu gitulah. Cuma dia ngomong, nanti jangan lewat dari jam 11 siang. Kalau dari jam 11 siang saya usir, dia bilang gitu.
dan itu kayak matanya merem tapi mukanya tuh ke aku gitu. Jadi ngadepnya gini, ini semua, ini timnya, aku pikir dia ngomong ke timnya tapi mukanya ke aku gitu. Oh iya, aku bilang gitu, jangan lewat dari jam 11. Udah ya, tim aku yang 2 kan bodo amat ya, mereka nggak peka gitu, jadi ya udah kita lanjut aja. Akhirnya lanjut liputan di sumur itu. Udah mulai agak siang, tadinya nggak apa ya, ombaknya biasa aja, kita nggak inget waktu itu jam berapa, udah masih liputan aja gitu kan, asik ngambil spot gambar, mandi juga di sumur gitu kan. Pokoknya udah asik aja lah liputan. Itu pas di sumur yang terakhir, sumur ke-7, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada angin gede banget, bers, itu tiba-tiba banget deh, kayak kita dihempasin angin gitu loh dari belakang. Nah pas jadi aku posisinya itu membelakangi ombak, aku megang kamera, mereka di bawah lagi pada di sumur, aku di atas karang gitu kan. Jadi belakang aku tuh udah laut lepas, itu aku posisi lagi pegang kamera. Terus si asisten paranormal bilang, Sabrina, ombak di belakangmu. Pas aku nengok, itu ombak segini seketek. Udah yang aku pikiran aku adalah kamera jangan sampai basah, itu aja. Ini kamera kantor mahal, pokoknya harus diselamatin. Udah aku cuma pikir, aku ya Allah semoga aku nggak kebawa ombak, tolong aku ya Allah. Udah mikir itu ya. Pas aku gini, itu kerasa kayak ada yang neken badan aku, jadi kayak nggak tahu berapa, ada kerasa banget kayak banyak tangan neken badan, jadi kayak berat gitu. Nah yang di bawah-bawah itu mereka sampai ke bawah gitu, tapi aku tetap berdiri kayak gini, bener-bener nggak gerak sama sekali, kayak nyatu sama karangnya gitu loh. Dan itu kayak aku ngerasa takjub sendiri. Aku nggak pernah naik gunung, aku saat itu bukan orang yang lagi suka olahraga gitu, dan kondisi tubuh emang lagi capek banget karena begadang gitu. Tapi itu di situ ngerasa kuat banget, kayak ada yang megangin supaya nggak kebawa ombak. Paranormal yang lagi mandi aja sampai jatuh, sampai ininya luka. Tapi aku masih kayak berdiri gitu. Si paranormal kayak, Neng, kamu nggak kenapa-napa, saya udah panik, kata dia. Saya takut kamu tadi ke bawah. Terus kata asistennya, sumpah ya gue liat lu kayak bukan lu tahu, katanya gitu. Itu lu tinggi banget, terus lu diem aja. Gue kayak sampai takjub, sampai ke bawah ombak, sampai masih ngeliatin lu, katanya gitu. Itu aku rasa kayak dipegangin gitu. Kenapa ya aku gitu? Ya udah berarti emang Allah melindungi lah, aku mikirnya gitu. Aku dilindungi sama Allah, nggak kenapa-napa. Dan itu tuh ombak datangnya tiba-tiba. Terus ada yang teriak dari atas, Bu, udah mau 11:30, kata. Oh pantesan, tadi kan dibilang jangan lebih dari jam 11 gitu. Ya udah akhirnya, udah itu udah kepotong lagi di tengah-tengah. Udah tuh kepotong. Akhirnya mau nggak mau kita gimana caranya liputan tetap jalan, bikin di spot yang lain yang agak jauh dari pantai. Nah itu pas ombaknya udah mulai agak reda, pas kita keluar dari area Sikaranghau itu udah semua ketutup ombak, udah yang bus gitu, kayak lagi ada badai. Hampir sampai jam 1 baru kita bisa lanjut lagi. Itu kayak bener-bener nggak boleh di situ gitu di jam segitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Dan ngerasa kayak terlindungi banget di situ, kayak ya Allah ada yang ngejagain gitu. Siapa ya, tapi aku juga nggak tahu. Tapi ngerasanya banyak banget tangan yang bikin aku nggak gerak sama sekali. Ih bayangin dong, ombak segini terus aku masih bisa diem, bener-bener kayak batu diem gitu ya. Kamera pun nggak basah sama sekali, nggak kecipratan gitu. Cuman bener-bener segini doang badan aku basah. Yang lain mah timnya sampai kuyup segini-segini. Itu parah banget, kayak ngerasa ya Allah makasih udah dilindungin. Udah tuh dari situ kita lanjut. Nah si paranormal ini narik kayak batu gitu, bukan paranormal ya, lebih ke kayak asistennya. Jadi dia tuh kayak bawa asisten 3 orang. Mungkin mereka orang-orang bisa dan punya tujuan berbeda ya datang ke situ. Ada yang narik apa, pokoknya dia melakukan gerakan nggak tahu apa di saat yang lagi badai hujan itu. Terus apa ombak tinggi, dia gini-gini, pas gini digini tuh keris kecil begini. Itu ketangkap di kamera aku ambil gambarnya gitu kan. Terus udah gitu yang satu lagi kayak ngaduk-ngaduk tanah gitu, ngaduk-ngaduk pasir, pas dibuka ada batu seukuran telur, seukuran gini, warnanya ungu. Dia ngambil itu sama batu gitu ya, sama batu merah D5 gitu, bentuknya kayak segi 5, warnanya merah, kecil segini.
udah ngambil itu tuh. Nah teman aku tuh penasaran, si reporter tuh penasaran, dipegang sama dia. Aku bilang jangan dipegang, gue penasaran bener gak sih, takutnya bohongan, dia trik doang gitu kan. Kan ya entertain zaman gitu sekarang ya, kan, trik iya. doang, ada kamera nih, kamera TV, ya udahlah mau entertain gitu supaya dia juga naik, padahal dia asisten doang kan ibaratnya gitu. Dipegang beneran batu, kayak batu aki gitu, keras, pas di center gitu tuh bersinar gitu. Oh iya beneran batu gitu. Terus aku sempat ngambil gambarnya, tapi si batu itu tuh nggak mau fokus, kamera tuh nggak mau fokus. Berkali-kali sampai beberapa tag aku ngambil gambar batu itu sampai kayaknya nggak boleh deh, udah biarin deh, ngeblur aja biarin. Kamera tuh bener-bener nggak mau fokus, gitu. Udah tuh, udah. Abis itu kita istirahat makan. Nah tidur dulu karena kan udah kayak udah masuk kayak mau badai gitu kan, karena tadi udah ini apa, ombak besar, terus udah mulai gerimis. Akhirnya istirahat dulu deh, nanti lanjut lagi habis maghrib. Nah, habis maghrib itu kita mau ke salah satu petilasannya, yang jadi ini Karanghawu, di sini ada kayak puncak bukit gitu, ada makam di situ. Nanti katanya ke situ. Ya udah tuh pas habis maghrib ke situ. Nah dari pas mulai syuting aja aku ngerasa di tempat itu tuh kayak nggak disambut gitu loh, kayak yang nggak boleh gitu datang ke situ. Naik tangganya tuh kayak udah ngap banget, terus kayak aku bawa beban tuh kayak banyak, kayak nggak boleh gitu naik ke situ. Udah tetap dilanjutkan mau nggak mau karena kan memang udah diprogram kan syutingnya gitu. Udah tetap lanjut sampai ke atas. Di atas tuh ada kayak kamar gitu yang isinya ijo-ijo semua. Terus aku izin dulu kan, aku tanya ke kuncennya, Pak saya mau ngambil gambar boleh nggak? Boleh tapi nanti setelah ritual, dibilang gitu. Ya udah kita semua masuk dulu ke situ, baca doa. Nah ketika baca doa itu zikir, dimatiin lampunya, bener-bener mati total. Di dalam itu tuh kayak ada ranjang hijau, ada pokoknya semua barang-barangnya hijau kayak kamar gitu, tapi semua barangnya hijau dan banyak banget perhiasan, banyak make up, banyak barang-barang dan banyak sesajen. Nah udah gitu si orang ini bawa kayak bakakak gitu, yang kondisinya tuh ketika kita berangkat masih fresh, sampai ke situ ayamnya bau kayak basi, nggak tahu kenapa. Kayak udah keserap gitu ya. Iya, ayamnya bau guys. Itu tuh bener-bener kayak tadi siang itu ayam masih seger, sampai kayaknya aku pengen nyolek gitu, lapar ngeliat itu ayam. Buah-buahannya masih seger. Sampai kondisi setelah dinyalain lampunya, si bak kakaknya dibuka, terus pokoknya plastiknya dibuka, ditaruh. Karena aku ngambil gambar kan, nge-shoot. Itu perbedaannya jauh banget. Yang tadinya gambar siang masih pada seger, terus pas aku cek di ini tuh kayak kok beda jauh ya. Akhirnya aku perhatiin lagi dengan mata aku, lewat mata kamera kan beda jauh ya. Yang tadinya buah masih pada seger itu kayak udah ada busuk-busuk di pinggirnya gitu tuh. Pas aku lihat, iya. Terus pas aku deketin, ayamnya bau. Yang tadinya seger, gimana sih ayam bakar baru gitu kan, yang wangi, lapar gitu, itu kayak kecium banget bau, ayam bau. Padahal nggak sampai nggak sampai setengah jam deh kita ngaji di situ. Itu langsung bau, kayak langsung, aduh ada apa ini gitu. Terus udah kan ngambil liputan biasa gitu, nunjukin ruangannya tuh isinya apa, ada lukisan, ada kayak pusaka-pusaka dan lain sebagainya. Udah liputan selesai, dilanjut lagi nanti tengah malam. Nah sebelum kita turun ke bawah tuh istirahat dulu di atas, ngeteh gitu kan, dikasih makan. Udah tuh aku makan. Nah ketika lagi makan itu tuh di dalam yang ruangan kita abis ngaji itu kayak rame banget, padahal isinya kosong, nggak ada orang. Kayak rame, kayak orang lagi gimana sih kalau lagi ngumpul banyak gitu, kayak ada obrolan kecil tapi suaranya bisik-bisik. So gue udah gini aja ke teman gue yang dua gitu, udah diam, gue takut kayak gitu. Sumpah gue juga takut, ayo pulang, gue bilang gitu. Tadi dulu makan dulu, nggak enak, udah disuguhin makan tuh seadanya kan, makan udah turun, cepet gini bisik-bisik gitu loh, cuman udah makasih apa, udah turun. Dan proses turun itu tuh ketika turun kayak banyak yang seliweran, kayak suara kain seret gitu dari pohon ke pohon. Aku udah nggak berani lihat, aku cuma nyalain lampu kamera, jalan ke bawah, jalan itu ke mobil, malam? balik malam habis maghrib posisinya.
Itu selesai itu pokoknya sekitar jam 8 atau jam 9-an lah. Masuknya kan belum terlalu malam ya jam segitu. Udah akhirnya kita balik lagi ke villa istirahat, mau lanjut untuk ada satu tempat lagi gitu. Jadi itu tuh tempatnya kita naik dulu ke atas gunung, serem gitu. Dan aku tuh diliatin gitu kan tempatnya, oh ini serem nih, bagus, kayaknya bakal muncul penampakan nih gitu kalau kita melakukan penelusuran di situ. Itu akhirnya kita berangkat, dan sebelum ke situ tuh kita harus menghubungi Kuncen. Nah pas udah jadi nggak tahu kenapa ada trouble, Kuncennya nggak datang, akhirnya harus dijemput. Nah kita diem di pos di mana pendakian gitu kan, jadi diem di pos gitu, itu nggak ada orang, nggak ada lampu. Di situ cuman ada aku sama tim aku bertiga dan si asisten yang ngambil keris sama ngambil batu, udah berlima. Si paranormal lagi ngejemput si Kuncennya di rumahnya, kita nunggu di situ. Nggak lama itu ada kayak suara kucing ngegali gitu di belakang. Jadi kayak itu tuh gubuk, di belakangnya tuh kayak udah hutan aja nanjak gitu, tapi kayak ada yang lagi ngegali-gali gitu tanah. Udah kaget kan, tiba-tiba di sebelah aku yang si asisten yang ngambil keris langsung ngegerung langsung gitu kan. Wah udah langsung panik, kenapa? Dia ngomong bahasa Sunda yang intinya adalah gak boleh kesini, kalian tuh kesini nggak ada sopan-sopannya, intinya kayak gitu. Pokoknya saya nggak suka, kalian nggak boleh kesini. Terus dia nunjuk saya gitu pakai bahasa Sunda sih, tapi artinya gini, kamu pulang. Dia nunjuk ke saya gitu, kamu pulang. Kalau kamu mau selamat, kamu pulang. Udah dari situ telepon dong paranormalnya, kak kayaknya nggak bisa dilanjut deh, ini udah bahaya, udah gitu kan. Maksudnya kamera tuh cuma satu aku doang, aku cuma bawa lampu 2, sementara di sana hutan dan kita nggak bawa peralatan yang memang untuk mendaki gitu loh. Jadi memang nggak ada persiapan. Aku pikir kita nggak bakal mendaki, mungkin memang cuma ya namanya ke pelabuhan kan, aku mikirnya ya paling jalanannya gampang gitu loh, nggak yang harus ngedaki segala macam. Akhirnya itu di cancel. Pas di cancel kita udah ketemu sama si paranormalnya, kemasukan si paranormalnya, kemasukan tuh. Nah dari kemasukan itu gue dimarahin juga sama si yang kemasukan, gue dimarahin katanya, kamu jangan seenaknya di sini, kamu bukan siapa-siapa, gak boleh kamu membatalkan seenaknya apa yang sudah dijanjikan. Gue ngejanjiin apa dalam hati, apaan sih nggak jelas. Udahlah udah gitu, udah cukup kok ini liputannya, dan itu udah ibaratnya udah cukup untuk dijadikan tayangan di televisi gitu, udah nggak usah dilanjut lagi daripada membahayakan tim. Yang kita sepakat gitu loh. Udah akhirnya nggak lanjut, udah akhirnya ya udah masalah itu terlupakan, udah semuanya istirahat. Sampai akhirnya kan harusnya kita masih ada syuting, itu dibatalin, paginya kita pulang. Udah pulang tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Aku terakhir cuma ngambil gambar sunrise doang di pantai. Udah habis itu pulang aku store gambar di kantor, pulanglah ke kosan. Nah kebetulan aku tuh kosannya barengan sama si temanku yang reporter ini. Udah kita pulang ke kosan. Nah pas pulang ke kosan, Pepe, lu ngorok dalam dah. ke dalam gini. Masa takutnya suaranya. Sorry. Akhirnya pulanglah aku kan ke kosan sama temanku itu. Kosannya memang barengan gitu, banyak gitu kan, dan kebanyakan orang-orang kantor juga yang ngekos di situ. Udah sampai kosan tuh benar-benar kita capek tapi nggak bisa tidur. Akhirnya udah cuman ngopi-ngopi aja di kosan gitu kan, di taman kosan, duduk-duduk di situ. Sampai akhirnya pas malam aku masuk ke kamar mencoba tidur. Dalam posisi tidur itu kayak aku merem tapi nggak bisa tidur, kayak gelisah. Terus kamarku AC tapi panas banget rasanya. Dan teman sekamarku tuh kayak ngomong, kok panas ya kan? Iya AC nggak kerasa, rusak kali AC-nya, kata temanku gitu. Dia nggak mikir macam-macam gitu loh. Dan dia juga nggak tahu kalau aku tuh ada kejadian ketika liputan gitu. Aku juga belum cerita karena kan memang baru pulang kan gitu. Nggak lama aku pintu kamarku diketok sama papi kosan. Mbak Sabrina, diketok sama dia. Mbak Sabrina, Sab dipanggil tuh sama papi, apaan? Suruh keluar deh Mbak Sabrina, kata dia gitu. Oh iya, Sab,
dipanggil tuh sama papi kosan suruh keluar, ada Henry juga di luar kata gitu, temen aku yang reporter itu. Ya udah keluarlah temuin di taman yang kosan itu, lagi duduk di situ ngumpul di halaman belakang kosan, udah ngumpul duduk. Papi mau tanya sama kalian berdua kata dia gitu, kalian habis dari mana? Kenapa Nang Pi? Soalnya tadi ada ular besar, ular gaib maksudnya, itu lewat di depan kosan. Dan ini papi ngerasa kondisi kosan lagi nggak enak. Kebetulan papi kosan aku tuh emang bisa gitu. Terus akhirnya si temanku ceritalah kejadian kita tuh habis dari mana, apa yang terjadi, terus ngapain aja di sana. Terus ditanya dong, kamu ngambil nggak batunya? Enggak. Megang tapi? Iya saya megang. Mbak Sabrina megang nggak? Enggak, Pi, saya nggak megang. Dia yang kena gitu. Jadi ada sosok ular setengah badan ke bawah itu ular besar banget, atasnya itu putri pakai mahkota. Dia bilangnya Nyi Blorong. Katanya si yang batu bundar itu yang kayak telur, itu telurnya dia yang diambil, dan dia minta batu itu dikembalikan. Terus temanku bilang, yang bener iya, pantesan nggak bisa tidur, aku pun nggak bisa tidur gitu. Dan kondisinya tuh aku sama dia tuh kayak orang demam, badannya tuh panas banget, badan itu tuh panas banget, sampai dipegang gini tuh panas, tapi kita nggak ngerasa demam gitu. Dan si teman aku udah cepet banget. Terus kata papi kos, Mbak Sabrina masih bisa jalan dan masih bisa seger karena dari tadi ada macan yang dampingin. Ini malam-malam itu ya? Iya, ternyata itu si macan itu yang dampingin. Jadi macan itu ngedampingin. Saya nggak tahu itu macan punya siapa, yang jelas dia dampingin Mbak Sabrina sekarang. Ular itu nggak berani deketin Mbak Sabrina karena ada macan itu. Makanya ngincarnya si Mas, kata si teman aku ini. Dan posisinya teman aku tuh badannya udah dililit. Udah dililit. Dan memang dia keadaannya udah lemes banget. Jadi di kursi diajak ngobrol udah kayak gini. Nggak apa-apa, nggak tahu gue pusing, gue lemes kata gitu. Kan gue udah bilang jangan dipegang. Ya gue penasaran Sap, kata dia gitu. Iya tapi kan gue udah bilang jangan, gue punya firasat nggak enak, gue bilang gitu. Iya jadi kata papi kosan, si orang yang ngambil itu ngambil terus bilangnya tanggung jawab semua ada di kita sebagai tim liputan. Gitu, jadi yang ngambil itu tuh nyerahin tanggung jawabnya ada di kita. Akhirnya karena teman aku juga ada kenalan beberapa lah ya, kita kan udah lama, dia lebih lama di misteri gitu, jadi lebih kenal beberapa paranormal. Akhirnya dia minta tolong ke salah satu kenalannya dia untuk dibantuin. Akhirnya bisa lepas, dikasih tahu lah, nggak tahu gimana caranya, intinya tiba-tiba dia baikan aja. Udah abis nelpon itu terus disuruh minum air gitu kan, udah minum, di situ dia baikan aja. Tapi tetap kita sakit selama 1 minggu. Dan aku tuh didatengin dalam mimpi setelah kejadian itu, udah semuanya istirahat tidur gitu. Tapi kondisi kosan itu tuh masih kayak panas banget. Jakarta panas, tapi itu kayak nggak sepanas biasanya gitu. Nggak, gimana sih? Pokoknya panas lah gitu, nggak kayak biasa gitu, panas banget gitu, kayak lagi musim kemarau padahal itu musim hujan. Panas kosan. Terus aku sakit, dia juga sakit, seminggu kita sama-sama sakit. Dan ketika setelah itu aku tidur kan, dalam tidur tuh aku dimimpiin. Pas mimpi itu aku bangun, posisi masih di kosan, tapi sekeliling kosan itu dikepung sama orang-orang yang setengah badannya ular. Dan mereka tuh kayak pakai tombak-tombak kayak kerajaan gitu. Kayak Trisula gitu ya? Iya, kayak pakai Trisula, dan mereka tuh kayak nyari. Mana gitu. Sampai aku bilang, bukan saya yang ngambil, bukan saya, tapi kamu ada di situ. Dan aku ngeliat si macan itu masih ada di sebelah aku, kayak ngejagain doang, diem aja. Dari situ kayak sebelum aku pulang ke rumah, aku nggak di kosan, jadi selama sakit aku pulang ke rumah, terus aku ceritain sama ibuku kejadian itu.
Ya udah akhirnya dibawa ke Pak Ustadz, minta air doa, dikasih air doa, nggak lama alhamdulillah sembuh. Itu saya doain. Nah setelah aku sembuh, aku nggak lihat lagi si macan itu hilang. Setelah aku sembuh, kayak setelah bahaya udah nggak ada tuh dia udah hilang. Gitu. Dari situ kayak aku mulai ngerasa kayak kok aku makin dalam ya sama dunia mistis gitu. Malah jadi kayak makin dalam, makin terkuak, kok ada macan jagain, aku turunan siapa gitu. Itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang, karena aku sendiri pun sebetulnya nggak tahu leluhurku siapa gitu loh. Tapi kayak kok tiba-tiba ada macan, dan macan itu nggak pernah datang kecuali aku dalam kondisi yang bener-bener kayak terancam bahaya gitu. Apa mungkin kamu keturunan Pajajaran kali? Nggak tahu sih, ya orang Sunda sih ya memang. Iya. Aku orang Sunda gitu, nggak ngerti. Dan itu macan itu baru hadir saat itu gitu. Dari situ kayak mulai apa ya, hampir tiap minggu aku liputan serem gitu, jadi ke tempat-tempat serem. Sampai akhirnya ya udahlah, ada saatnya tren YouTube horor. Terus tiba-tiba aku ketemu sama temen yang klop gitu, yang yuk kita bikin yuk, lu bisa nih, ayo kita bikin gitu, nggak apa-apa sekalian belajar. Ya udah akhirnya bikin, nyemplung lah ke dunia horor. Sampai aku akhirnya punya spirit doll sekarang, terus punya lebih banyak teman-teman goib gitu. Seperti itu guys, awal mula aku akhirnya jadi nyemplung ke dunia horor. Tapi emang serem banget sih ya kalau daerah-daerah sana gitu, kental dan banget. nggak sembarangan orang ya Kak ya. Bahkan orang yang nggak bisa ngelihat pun jadi korban Iya, gitu, benar. padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Dan yang kesannya tuh yang paranormal yang sok-sokan ngambil. Terus jadi kayak melimpahkan semuanya ke kita. Iya. Karena memang sih itu kan program kita, tapi kan kita nggak nyuruh dia untuk ngambil gituan gitu loh. Oke, Nyai, si cantik ini udah berapa lama tinggal sama kamu? Ini tuh masuk tahun kedua deh kalau nggak salah. Ya, dia udah 2 tahun sama aku. Berarti memang udah jadi sahabat banget ya. Lebih ke anak sih. Oh, lebih ke anak karena masih kecil Kayak masih sih kecil ya. gitu, ade lah gitu, kalau nggak anak ade. Tapi aku nganggap dia kayak anak aku aja gitu. Karena kan banyak tuh yang artis-artis gitu kan yang punya ya sama seperti ini, Iya, kata disebutnya sahabat, Iya, katanya gitu. Dan kalau Nyai mungkin lebih menganggapnya sebagai anak Iya, gitu. Aku Jadi gantiin bajunya, terus kadang aku sisirin gitu-gitulah. Jadi kayak kelihatan bener-bener hidup ya. Tapi kadang tadi juga ada tadi ngeliatin aku gitu. Ya, dia suka kepo sama orang baru, apalagi orang yang memang berpotensi melihat dia gitu. Oh alah, dari tadi tuh aku jadi salting tuh diliatin. Mungkin teman-teman yang bisa ngelihat si sosok si cantik ini bisa dideskripsiin ya, Iya, kayak boleh, gitu. nggak apa-apa. Tapi dia jarang sih mau menunjukkan ininya gitu. Kadang ke aku aja dia selalu datang lewat mimpi. Jadi paling suaranya aja yang hadir. Kadang kayak sentuhannya baru kerasa gitu. Bonekanya di sini, tapi kadang dia suka di sini. Gitu. Yang penting mungkin ini tempat tinggalnya aja kali ya Kak. Iya, jadi kayak cuma rumah aja sebetulnya. Cuma kalau ini nggak dibawa ya dianya tetap ikut aku kemana-mana. Iya. Sebenarnya lucu banget gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan masih penasaran dengan ceritanya Nyai Sabrina, komen aja biar kita Nyainya kesini lagi, cerita lagi. Ya, mau cerita apa? Karena sudah semakin malam dan si cantik juga mungkin sudah lelah. Yang lain juga sudah pada lelah. Kita akhiri aja mungkin ya. Boleh, kalau mau lanjut cerita juga boleh. Terserah, mau part 2 nggak apa-apa. Ayo. Nanti next Nyai Sabrina bakal main lagi atau mungkin nanti DNS yang main ke boleh. studionya Kak Sabrina Kak Kita Sabrina. ajak DNS penelusuran, ya nggak guys? Sebenarnya gue tuh Belum pernah bingung kan? gitu mau manggil Kak apa Nyai karena ya masih cantik, masih muda gitu loh. Seenaknya aja lah, Iya. seenaknya aja. Jadi maaf lah kalau ada salah kata. Apa-apa. Nyai mungkin untuk terakhir ada pesan-pesan untuk teman-teman dari Neng Sherly gitu. Iya, pesan-pesannya adalah selalu tonton YouTube-nya kita semua. Nah itu dia sih emang yang paling penting. Support yang paling penting tuh. Di share aja, Iya, jangan lupa. di komen gitu. Di like. Itu yang paling penting sebetulnya. Itu bikin kita bahagia sebenarnya. Sama satu lagi, mau percaya nggak percaya itu terserah kalian. Yang penting menghibur, ambil positifnya, buang negatifnya. Betul.
Itu benar-benar dari sekian orang sebenarnya ini sih salah yang paling penting. Itu yang paling penting sebetulnya. YouTuber itu hanya butuh disupport guys. Bener, dan ditonton sebenarnya. Oke Nyai, terima kasih udah Terima mau kasih, Mbak. mampir, Sama-sama. udah mau bercerita di Diary Neng Sherly. Semoga channelnya makin sukses, Amin. penelusurannya juga sukses, dan semoga bisa ikut penelusuran. Siap diajak ya, ditunggu. Harus pokoknya. Harus. Belum pernah kan channelnya? Belum. Iya, berarti harus ada perdana namanya yang Tapi aku sebenarnya aku penakut, cuman ya penasaran juga gitu. Ditunggu Oke. guys. Kita sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Maaf ya kalau misalnya ceritanya agak gimana-gimana. Iya, nggak apa-apa, seru banget sumpah. Sebenarnya masih pengen banget cerita yang lainnya, cuman itu buat next aja Siap, gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita ucapin salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.